Mau ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah terlihat dari? Are you feeling okay? Before we begin on today, let's pray based on your faith. Pray begin. Okay, I will know your first name ya. Please stand. Kuncoro, Zulfika, Permaharti, Hanif, Jordan, Aci, Aksari, Irfan Din, Arfa, Muhammad, kan nama akhir pasti Hadir Muhammad, masih tertulis di sini. Oke, Arto, Purdiansyah, Putra, Susila, Fernanda, Samudro, bingung, nama aku bingung, Syafi'i, bingung ya, nama akhir ya. Nah, buat material we discuss today, kita akan mulai masuk ke tenses. Nah, sebelumnya kita sudah discuss tentang verb 1, verb 2, verb 3. Nah, setiap tenses punya verbnya masing-masing. Nah, kita akan ke future. Tenses itu kan bedanya aktivitas, kegiatan, peristiwa, atau kejadian. Cuma yang membedakannya adalah waktunya kapan. Setiap tenses punya waktu masing-masing. Kira-kira kalau simple future, waktunya kapan? Nanti bisa, nanti yang akan datang. Nah, jadi simple future itu membahas peristiwa, kegiatan, aktivitas yang belum kita mulai dan akan terjadi atau akan kita lakukan di masa yang akan datang. Nah, bisa juga ketika kita ingin menyatakan sebuah rencana, prediksi atau keinginan atau harapan. Nah, jadi masih rencana nih. Kira-kira mau ngapain nanti? Sama seperti ini. Nah, penanda waktunya berarti penanda waktu yang memang belum terjadi nih. Misal segera belum jelas apa. Besok bisa. Nanti bisa. Malam ini tonight. Bisa next week, next month, next year. The day after tomorrow, bisa lusa, tomorrow morning, tomorrow afternoon dan sebagainya. Jadi waktunya itu memang waktu yang belum terjadi, waktu yang akan datang. Penanda waktunya itu. Bisa, do you have any plans today? Atau what are your plans? Atau bisa malam ini sudah ada rencana mau online setelah kuliah? Oh, masih kerja, dia tidur. Ada yang mungkin rencananya sampai rumah, misal mau mandi, mau main game, mungkin mau makan, misalnya mau begadang misalnya. Jadi intinya apa yang kita rencanakan nanti kita gunakan future. Nah, terus misal do you have any plans tomorrow? Kalau besok sudah ada rencana mau ngapain? Kerja. Oh iya, pas kerja nanti kita Jumatan. Oh terus kalau Jumat kita ya. Pokoknya dua. Misal seperti itu. Terus setelah itu misal pulang ada aktivitas lain habis itu kuliah misalnya. Jadi rencana, ada rencana yang akan datang atau rencana yang masih jauh. Nah, terus kita flashback zaman dulu. What was your dream when you were a child? Ketika kalian
Terus pas SMP masih sama keinginannya. Oh, masih istiqomah. SMA masih istiqomah. Ini jadi apa? Terus ketika udah kuliah ya kerja ini masih sama keinginannya. Oh, masih. Pokoknya masih sama sih ujungnya nanti pokoknya kayak situ ya. Nah, tidak jadi apa yang kalian inginkan. Ketika kalian kecil nanti ingin jadi A, ingin jadi B. Nanti ketika SD SMP berubah lagi ke teman. Ketika SMA berubah lagi. Nanti ketika kalian kuliah di awal kayak gini misal pengen A, B, C. Nanti kalau misalkan sudah dapat ekskop itu berbeda lagi keinginannya. Itu ya, pasti seperti itu. Pengen jadi gamer, pengen jadi programmer, mungkin seperti itu ya harapan selesai kuliah. Terus mungkin pengen jadi hacker, hacker ya. Bisa, tapi yang baik-baik. Terus, we will talk about the future. Kita akan sedikit bahas tentang masa depan. Pernah ada bayangan nggak kalau sudah lulus nanti kalian jadi apa? Kerja di mana? Langsung ya, sama malu gitu ya. Jadi sepeda ya. Nah, bisa jadi escort. Nanti ini jadi apa ya saya? Nah, apakah saya bekerja sesuai kuliah? Apakah saya bekerja sesuai dengan passion yang nggak ada kaitan sama kuliah? Kita nggak tahu tetapi tidak apa harapannya kita semua jadi orang yang sukses. Terus, what will you do if your wish doesn't come true? Apa yang akan kalian lakukan jika yang kalian inginkan tidak jadi kenyataan? Nah, jadi bisa juga terkait dengan rencana. Kira-kira, ketika misalnya ada hal yang mungkin tidak bisa kita wujudkan, apa yang akan kita lakukan? Nah, apakah kita ambil kesempatan yang lain atau seperti apa? Jadi ini semua masih terkait dengan future, ya, simbol future yang akan datang, rencana, prediksi dan harapan. Terus bisa kalian pengen jadi apa gitu ya, nggak pakai prok-prok ya. Nah, bisa pakainya will be atau I will be. Bisa I will be itu nggak selain bahasa kuliah. I will be a successful person. I will be a successful entrepreneur. Bisa ya, pakainya will be diikuti keinginan yang kalian dapatkan. Pakainya will be. I will be bisa ngasih nilai juga dengan future, tapi itu kayak bahasa kuliah. I want to be, maksudnya I want itu dari I want to be. Terus kita akan kesini. Kalau dalam bahasa Indonesia kita ingin berkata akan, ya sudah akan saja. Tapi kalau dalam bahasa Inggris ketika kita ingin menyebutkan akan titik-titik, akan melakukan apa? Nah, itu menggunakan 3 pola. Yaitu pola pola will, shall, dan to be, going to. Semua sama menggunakan verb 1. Future itu menggunakan kata kerja bentuk pertama masih original. Nah, terus membentuk akan kalau dalam bahasa Inggris itu ada 3 pola shall, will, sama to be, going to. Nanti diikuti kata kerja bentuk pertama. Nah, shall mungkin kalian pernah mendengar bagian dari modal verb shall itu terbatas hanya subjek I dan be. Jadi jarang digunakan. Di lagu mungkin masih muncul, subtitle film mungkin masih, di buku mungkin masih sering muncul shall. Cuma dengan terbatas pengguna subjeknya. Terus will itu luas nih. I will pakainya will. Nah, jadi ini yang lebih populer. Terus, pola to be, going to ini juga mungkin kalian pernah dengar. To be, going to, nanti to be-nya to be present skema plus be, going to, artinya akan. Dia jadi satu kesatuan ya. Ini artinya satu kesatuan. Terus sama, ini juga harus menggunakan semua subjek ya, identity. Cuman mana yang lebih gampang pasti will. Kalau ini versi agak susah lagi. Polanya yang berbeda, tapi artinya sama. Fungsinya itu intinya bahwa future. Nah, future itu kita tulis aja. Oke. Masing-masing itu sebenarnya punya fungsi masing-masing ya, hampir sama sebenarnya. Ketika kita ingin membuat janji, I will
di coffee shop, aku akan menemui di warung kopi. Membuat prediksi, ketika kita ingin memprediksikan sesuatu, misalnya aku ingin beli weather, aku pikir nanti kayaknya mau hujan. Jadi kayak prediksi cuaca, prediksi misal football match ya, itu sama ini bakal menang yang mana, misalnya ya. Terus ekspresi keinginan atau persetujuan. Misal aku akan membantumu, ayo happy leader kamu, aku akan membantumu untuk mengerjakan tugas. Ketika bisa juga menunjukkan sesuatu yang apa ya, spontan, mendadak bisa. The call is ringing, konsernya bunyi, I will expect, aku akan jawab. Bisa juga. Terus menyatakan permintaan, ya, ekspektasi, misal ini pasti besar, mau beri aku jalan dikit bisa. Ketika kita ingin menyarankan seseorang, you will feel better if you rest, kamu akan jadi lebih baik kalau istirahat. Atau menyatakan kondisi atau kebiasaan, misal he will always arrive early, dia akan selalu datang awal. Jadi orangnya akan menunjukkan. Terus bisa juga ketika kita ingin menginstruksikan atau menyuruh seseorang untuk doing something, misal nah, you will write your name, misal kamu akan tuliskan namamu di kertas, misal. Jadi seperti itu. Terus ini juga tanggalnya ya. Terus will itu juga bisa menyatakan takdir yang belum ya. Peristiwa yang akan terjadi di waktu yang akan datang. Nah, misal mereka akan sampai dari Balikpapan selama beberapa hari. Terus janji tadi sudah ya, menyatakan janji pada waktu yang sudah ditentukan atau waktu yang akan datang. Tak seperti aja nanti bisa kalian baca. Terus tadi yang meminta orang atau menawarkan sesuatu, bisa ini sidang lain misalnya mau jadi sambil kesini bisa. Atau milih Rp100.000 bisa pinjamnya aku 100, aku bisa baik. Ya, masalah utang pakai ini juga bisa. Will I borrow 100.000, bolehkah aku pinjam uangku dari soalnya? Jadi kalau dibolak-balik bisa. Terus mempersilahkan tadi ini kami beri silahkan masuk. Nah, silahkan duduk. Pilih sidang yang beri bisa. Atau mengajak, ini yuk kami ini keluar negeri mau ajak terus. Will kami mulai birthday party bisa mau ajak pesta, mau ajak kondangan misalnya. Terus menyatakan sebuah keharusan, kayak misalnya ini pernah kata I will do my best gitu. Apakah kamu yang terbaik? I will do my best. Terus menyatakan syarat misal, if I get salary next month I will buy a new motorcycle. Kalau aku gajian nanti mau beli motor baru bisa, nanti ya. Seperti itu. Jadi fungsinya itu ya. Untuk shall fungsinya sebenarnya sama. Nanti kalian bisa baca ya, cara memakainya. Terus to be going to itu juga intinya juga sama ya, sama. Nah, kita fokus ke will saja. Nah, kita ke sini. Tense itu kan nanti akhirnya kita akan membuat kalimat positif, negatif, interrogatif. Jadi masing-masing tense itu punya rumusnya. Nah, kita akan ke sini shall dulu. Sama-sama artinya akan. Nah, fungsinya juga mesti hampir sama. Cuma dia terbatas subjek I dan be. Bagaimana membentuk kalimat positif? Subjek plus shall plus verb 1. Negatifnya subjek shall plus noun plus verb 1. Interrogatifnya shall plus subjek, kayak positif cuma dibalik. Plus verb 1 jangan lupa tanda-tanda. Misal we shall write a letter, kita akan menulis sebuah surat. Kita tidak akan menulis sebuah surat, tapi we shall not write a letter. Interrogatifnya polanya kayak positif cuma tinggal dibalik. Akan kita menulis sebuah surat. Ketika jawaban yes maka yes we shall, kalau no we shall not. Jadi jawaban yes no question itu tergantung depannya di sini pakai apa, karena nanti akan ikutin. Beda kalau bahasa Inggris itu pakai apa-apa nggak akan banyak berubah. Tapi kalau bahasa Inggris itu dia apakah itu bisa berubah sesuai dengan tensesnya. Terus
nggak boleh ya. Berarti sini nggak masalah, minuman itu jadi apa kira-kira di sini? Jadi won. Jadi won. Misalkan aku akan menulis sebuah surat. Aku tidak akan menulis sebuah surat, maka I won't write a letter. Interogasinya dibalik. Will I write a letter? Jangan lupa tanda tanya. Intinya seperti itu untuk will ya. Nah, misal kamu akan belajar bahasa Inggris besok, misal, maka negatifnya tinggal tambah ya. Oke, you will not atau you won't. Oke, interogasinya tinggal dibalik. Nah, tinggal seperti itu. Oke. Kalau shall berarti tinggal ikutin aja sama. The students will do the test next week. Yang murid akan mengerjakan tes minggu depan. Maka ya sama dengan tinggal do the test next week. Itu katanya tidak ini toh sebenarnya sendiri. Nah seperti ini saja. Jadi siapapun subjeknya, kalau ketemu will masih balik perusahaan. Tidak ada masalah dengan sama gitu. Setelah will pasti perusahaan, karena dia bagian dari modal formil. Pernah kita singgung beberapa pertemuan sebelumnya. Seperti itu ya untuk will. Terus kita ke pola studi guru. Nah, untuk membentuk akar selanjutnya itu ada yang namanya pola to be going to. To be di sini, to be yang present karena future itu kan verb 1. Dia masih menggunakan to be yang verb 1 juga yaitu is, am, dan are. I menggunakan am, she, it is, you, we, sama they menggunakan are. Ini pakem nih, tidak akan berubah. Ini pakem. Nah, terus bagaimana kita ingin menyebutkan saya akan menulis sebuah surat selain menggunakan will dan shall tadi, kita gunakan pola to be going to. To be di sini harus sesuaikan dengan si subjek. Ketika I maka kalian going to. Nah, positifnya subjek to be going to plus verb 1. Itu bukan selalu artinya untuk atau belum, bukan ya, kan ini rumus. Ini sudah rumus artinya akan. Terus negatifnya subjek to be plus not going to plus verb 1. Interrogatifnya kayak positif diganti balik. Jangan lupa tanda tanya. Misal, I am going to write a letter. Bukan artinya saya sedang pergi untuk dari, tetapi am going to artinya akan. Bentuk lain dari will. I am going to write a letter. Aku akan tulis sebuah surat. Negatifnya berarti tinggal tambah not. I'm not going to write a letter. Interrogatifnya positif diganti balik. You are going to read a book. Kau akan membaca sebuah buku. Negatifnya you are not going to read a book. Interrogatifnya are you going to read a book? Apakah kamu akan membaca buku? Jadi seperti itu. Ketika jawabannya yes no, maka harus diikuti depannya. Apakah di will yes I will, no I will not, atau no I won't. Kalau yes no question yang bentuknya ini baru mengakhir arti, ikuti interrogatifnya yes I am atau no I am not. Nah, seperti itu. Jadi jawabannya yes no itu ikutin pertanyaannya. Kalau dalam bahasa Inggris seperti itu. Akan membeli ya mobil baru tahun depan. Akan negatifnya tinggal tambah 0.
interrogatifnya tinggal di ini kok tuh benar sekali ya. Ngatur lapar tanggal 2. Oh biasanya kalau tanggal 2 itu di anak tuh berisi sih. Oh anaknya kata kamu udah berisi. Setelah ini aku ganti diri gara-gara diri tapi kok bisa loh. Aja pakai sendiri lah. Saya jadi bingung nih. Ini udah student ya. Karena muridnya satu ya, the student is going to play marbles. Kayak mati gitu ya. Cerita. Oke, ya, seorang murid ingin bermain kelereng nanti. Takutnya tinggal ini going to play marbles later. Dia baliknya the students ya going to play marbles later. Terus misal kita pakainya A ya, satu lagi pakainya A. The students jamak maka pakainya A. The students are going ikut aku kok. I going to play football. Nah, murid-murid akan bermain sepak bola bulan depan. Nah, oke, maka jadi going to play football next month. Ini nanti aku kupas-kupas satu lagi sendiri. Nah, the students going to play football next month. Seperti itu. Jadi menunjukkan akan ya. Itulah future selesai. Selesai belum mulai ya. Oke, masuk. Nah, kita akan ke sini nih. Oke, kalau future ya menunjukkan peristiwa kegiatan yang akan datang. Kira-kira kalau continuous menunjukkan kegiatan aktivitas itu terjadi kapan? Continuous saja. Atau continuous itu kira-kira dia digunakan verb apa sih? Verb A. Nah, continuous verb A berarti menunjukkan apa? Verb A. Kalau verb A itu menunjukkan kejadiannya apa? Kapan? Sedang dilakukan. Nah, continuous berarti sedang dilakukan. Nah, sedang dilakukan kapan? Present itu saat ini. Pas itu lampau. Maka kalau present continuous sedang dilakukan pada saat sekarang. Kalau pas continuous sedang dilakukan tetapi di waktu yang lampau. Kita sendiri. Present continuous ya. Berarti kejadian aktivitas itu sedang happening. Terjadi sedang dilakukan sekarang. Saat ini sedang dilakukan. Misal saat ini kita sedang belajar bahasa Inggris. Saya sedang mengajar bahasa Inggris. Nah, penanda waktunya berarti penanda waktu yang gak banyak sebenarnya. Kayak now, right now, this evening, malam ini, siang ini, sore ini, hari ini. Nah, terus menggunakan verb A tadi saya bilang. Terus menggunakan present. Present continuous menggunakan to yaitu SMA ya. I am, di situ to she, it, sedangkan I itu to you sama D. Terus menggunakan kata kerja bentuk ini. Nah, sama halnya ketika kita kemarin membentuk apa ya? Kita membahas kedua ya, yang regular itu kan DNB sama itu. Ada aturan kan? Ada kata kerja yang ditambah D, ada kata kerja yang ditambah D. Sama halnya untuk verb A. Jadi tidak semua kata kerja itu langsung ditambah selesai. Setiap verb A pasti artinya sedang titik-titik. Cuma nggak semua itu langsung ditempel karena memang ada aturan ya. Terus selain itu, selain
What are you feeling now? Apa yang sedang kalian rasakan? Are you feeling okay? Ada yang baik-baik saja. Ini biasanya diikuti dengan misal, are you feeling happy? Ada yang lagi bagaimana? Ada yang lagi sedih? Are you feeling sad? Are you feeling worried? Ada yang lagi cemas, takut? Ada yang lagi misal ya, ada yang lagi sedekah. Ada yang lagi namanya itu apa ya? Terganggu, ada yang lagi terganggu. Kenapa apa? Enggak. Are you feeling happy? Ada yang lapar? Are you feeling sleepy? Oh, feeling happy ya udah. Kamu kan perasaan ya. Are you feeling happy? Ada yang lagi marah? Enggak. Ada yang lagi bingung, confused? Oke. Ada yang mungkin sedang kurang enak badan, frustasi. Ada yang lagi terluka, galau. Ada. Seperti itu. Jadi terkait dengan perasaan ya, tentang feeling perasaan itu pasti pakainya kata sifat ya. Feeling, I am feeling happy. Selain menggunakan kata I am happy, bisa pakai I am feeling happy. Terus kayak tadi saya bilang, kata kerja itu kan tidak asal ditempel ini karena ada aturan. Kita nggak dulu secara umum setiap kata kerja itu langsung ditempelin di belakang. Misal calling, drinking, eating, walking, working. Terus apa lagi yang misal studying, praying dan sebagainya. Cuma ada aturan yang lain yang kita ke atas. Ketika verb 1 ya, verb 1 itu diakhiri dengan dari maka bunyi hilang. Baru tambahin maka dance jadi dancing, writing bukan writing, dancing ya. Terus creating bukan creating ya. Terus make jadi making, loving. Jadi ini hilang. Terus banyak lagi nanti akan bisa cari. Terus yang kedua, kalau kata kerjanya akhirnya konsonan, sebelumnya vokal dari konsonan lagi, maka konsonan terakhir harus dibagi. Chat jadi chatting, ngobrol jadi ngobrol ya. Run jadi running, sit jadi sitting, cut jadi cutting, swim jadi swimming. Meskipun tulisannya dari konsonan, katanya cukup single, nggak usah. I am swimming, nggak usah dipasang. I am running, nggak usah ditekan. Ya, cukup swimming, running, nggak usah swimming, nggak usah. Kalau tulisan double, bacanya double nggak usah ada. Terus yang ketiga, ketika kata kerjanya akhiran itu sudah jadi y, itu baru tambahin. Lain jadi lagi. Lainnya kamu lagi ngomong dan ini katanya nggak ganas. Terus yang keempat, ketika kata kerjanya akhirannya sudah e, langsung ditambahin si jadi si, free jadi free, membebaskan. Terus yang terakhir, ketika punya akhirannya l sebelumnya vokal, maka harus diganti l. Travel jadi traveling, cancel jadi canceling, dan sebagainya. Inilah membentuk verb. Jadi nggak asal verb dikasih e selesai enggak ya, tapi memang ada aturan. Study jadi studying, teach mengajar jadi teaching, dan sebagainya. Penggunaannya apa saja sih present continuous? Menyatakan peristiwa perbuatan yang sedang berlangsung pada saat bicara. Saat ini saya sedang mengajari ayat teaching English now. You are learning English now. Terus menyatakan peristiwa perbuatan yang masih sementara dan nanti masih melakukan sesuatu. Misal, my mom is cooking now. Itu lagi masak sekarang, tapi bisa digabung dengan tenses yang future, tapi nanti mau cuci piring. Misal aku saat ini sedang belajar, tapi nanti mau nonton TV. Jadi bisa dikombinasikan dengan tenses lainnya. Tapi dengan kata hubung yang pas. Terus menyatakan peristiwa atau perbuatan yang akan dilakukan. Ini biasanya cara memakai ini kan. Terus yang keempat, menyatakan sebuah peristiwa, kondisi, pekerjaan, perbuatan yang berlangsung dalam periode tertentu. Misal, kok nggak pernah kelihatan sih? Misal,
sekarang kuliah di mana? Oh, kuliah di AS. Aku sekarang sedang berkuliah di sini. Kok nggak pernah kelihatan sih sekarang kerja di mana? Oh, sekarang aku kerja di CV. Sekarang tinggal di mana sih? Oh, sekarang tinggal di Solo. Nah, jadi meskipun kamu saat ngomong itu tidak di situ, tidak di kampus, tidak di pekerjaan, tapi kan menunjukkan bahwa kondisi kamu itu kamu posisinya memang sedang kuliah, sedang bekerja, atau sedang tinggal di rumah. Nah, itu pakai present continuous. Terus next, menyatakan tadi saya bilang suatu peristiwa perbuatan yang dilakukan, yang akan datang kayak tadi pakai to be, going to. Nah, maksudnya ya ini. Terus bisa juga menyatakan sesuatu atau situasi kondisi yang memang berubah ya. Misal kayak harga, misal kata-kata kayak katakanlah misal harga sembako naik turun, sedang naik-naiknya. Misal harga bensin bisa naik turun, atau kondisi kesehatan, kondisi tadi perasaan juga termasuk ya, feeling, perasaan kan bisa berubah ya. Hari ini misalnya senang, nanti tidak jam kita beri dikit beda ya, berubah jadi galau. Nah, seperti itu. Jadi menggunakan present continuous. Terus, nah ini the brain dari sini FAK 1 tinggal jamak tulisannya pakai A ya, pakai A tulisannya A. Kalau jamak itu pakai I, kalau tunggal pakainya A. Nah, maka berhubungan A. Ya, sedang berjalan ke toko 2 3 4 A, benar ya, ini jamak ya, tunggalnya pakai A, M-A-N 5 oke, 6 7 8 9 ayat 10 besar is. Satu, dua, is 3, 4, 5, is 6, dan sini sama dengan catch ya, menangkap. Dari kata CHSE jadi 7, dari kata shine ya, jadi shine ya. 8, is 9, is 10. Ini baru ada suaranya ya. 1, 2, 3, 4, 5, is 6, 7, 8, 9, 10. Terus bagaimana untuk membentuk positif, negatif, interrogatif? Nah, sama kita menggunakan tadi ya, tulis sesuai subjek ya, IN, GDED, CBDA. Nah, untuk membentuk rumusnya subjek tubinya SMA plus OP. Negatifnya subjek tubinya SMA plus NA plus OP. Interrogatifnya, nah, M ABD tinggal tubi plus subjek plus OP. Ayah reading book now. Aku sedang baca buku sekarang. I'm not reading book now. Aku tidak sedang, yes, aku tidak sedang membaca buku sekarang. Interrogatifnya kayak positif tidak di hari. You are playing tennis tonight. Kamu sedang bermain tenis malam ini. You are not playing tennis tonight. Interrogatifnya I am playing tennis tonight. Tinggal seperti itu aja. Silahkan all. Mereka sedang berlari di lintasan lalu sedang
PA 0. Oke. Terus ini batunya diganti lambat pada harus 1. Saudara sedang menjalankan bioskop sekarang, sudah sampai tinggal di aman-aman aja. Sepatunya diganti, ada space, main, belajar, working, musik. Seperti ini ya, tinggal seperti itu. Apa perbedaan yang besar? Hampir sama, ya, tapi tesisnya beda. Yang di atas kira-kira apa? Puja atau kasih puja yang di atas adalah puja, karena rumusnya kan di going to plus 1. Yang bawah meskipun sama, ya, ini adalah present continuous ya. Rumusnya lagi to be plus to be. Nah, beda, sama-sama ada itu ya, jadi satu kesatuan baru diikuti setelah itu diikuti satu itu di sini itu ke. Nah, maka di sini future mirip sih dengan present continuous, tapi beda sekali. Nah, kalau yang bawah ada going to Jakarta, aku sedang pergi ke Jakarta, pakainya langsung subject to be verb in. Nah, ayat going itu Jakarta itu menuju ke tujuan. Nah, kan kalimatnya tidak ada objek ya. Kalau di atas meskipun punya gambar dan beda, ini satu kesatuan. Nah, ini satu kesatuan kita. I'm going to go. Miss. Yes. Ada lagi. Nah, orang tua macam ya. Seperti itu. Oke, kita akan ke sini. Pas ininya present continuous itu sedang dilakukan pada sekarang ini, pada saat ini. Kita ke past continuous. Continuous itu sedang dilakukan. Kalau pas itu lampau, berarti kejadian yang sedang dilakukan tetapi di waktu yang lampau. Dan saat ini memang sudah tidak dilakukan karena sedang dilakukannya di waktu yang lampau. Nah, misal penanda waktunya berarti penanda waktu yang lampau, kemarin malam, semalam, tadi pagi, tadi siang, tadi sore. Nah, bulan lalu, minggu lalu, jadi waktunya itu memang waktu yang memang lampau. Nah, terus sama-sama masih menggunakan verb. Terus, nah, to-be-nya harus to-be yang lampau, yaitu was dan were. I, she, is menggunakan was, you, we, they menggunakan misal, what were you doing? Semalam jam 8 malam, what were you doing? Kalian tadi apa? Kemarin jam 8 malam, kalian tadi apa? Lagi makan, lagi tidur, lagi pulang, lagi belajar, lagi kuliah, lagi main game. Sekarang kalian masih dilakukan? Enggak, berarti cuma cerita. Nah, pas continuous itu seperti itu. Jadi memang sedang dilakukan, tapi waktunya lama. Misal tadi pagi loh, misal tadi pagi tak telepon kok gak diangkat. Besok pagi ngapain? Oh, pagi lagi bekerja. Apakah sekarang masih bekerja? Mungkin sudah pulang. Kan intinya cerita. Oh, besok pagi kerja. Nah, misal tadi pagi atau misal tadi
bisa lagi jalan-jalan. Nah, berarti intinya sedang dilakukan di waktu yang lalu dan saat ini mungkin memang sudah berakhir dan cuma cerita. Fungsinya apa sih? Nah, kayak tadi menyatakan peristiwa kejadian yang sedang terjadi tapi di waktu yang lalu. Kemarin pagi itu aku lagi belanja. Kemarin jam 12 siang itu aku lagi makan siang. Atau menyatakan peristiwa kejadian yang memang belum selesai, tetapi ada kejadian lain yang menyertai. Misalnya, ketika aku pulang ke rumah, ketika temanku main ke rumah, aku lagi makan. Apakah sekarang masih makan? Enggak. Apakah temannya masih main? Enggak pulang-pulang? Boleh. Nah, jadi kayak gitu kayak orang cerita. Ini loh, si aku juga nyanyi, aku lagi makan loh, rata anu, rata jongkong, misalnya rata bagian, kayak gitu, rata saus. Memang dia lebih baik kalau sama pastel, tapi kita menjelaskan misalnya pastel. Terus menyatakan peristiwa keterlibatan yang memang terjadi di waktu yang sama, mungkin orang yang sama atau orang yang berbeda. Misal si A lagi main HP, sedangkan si B lagi nonton film. Nah, jadi bisa. Terus bisa juga menyatakan kejadian peristiwa yang memang bertahap. Misal biasanya kaitan sama misal alam, misal bunga semenyingkap, matahari sedang terbenam di sebelah barat, misalnya terbit di sebelah timur dari sana. Jadi kita bisa gunakan transport Indonesia untuk identik dengan alam. Terus ini the way by using was or were. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ngomong bers gitu ya, 9, 10, bentuk rumusnya gimana? Kayak dan itu bisa apa selesai. Nah, kalau tadi itu punya SMA, kalau ini tuh punya bus dan nah, masih pakai puting, cuma nanti yang membedakan itu sama keterangan waktu, rumusnya sama. Subjek tubinya bus plus voting. Negatifnya subjek tubinya bus plus not plus voting. Interrogatifnya tubi bus plus subjek plus voting. I was reading book yesterday. I was not reading book yesterday. Interrogatifnya was I reading book yesterday. You were watching a movie last night. Kamu sudah nonton film kemarin semalam. You were not watching a movie last night. Interrogatifnya positif dibalik aja. Nah, jadi tesis itu intinya yang berubah apa? Paling cuma posisi letak sama paling ada perubahan kata kerja. Keterangan waktu, tempat, jurnalis di belakang, nggak akan berubah. Oke, kita positif, terus. The singer is singing a song in the concert yesterday. Penyanyi sedang menyanyikan sebuah lagu. Di konser kemarin itu menyanyikan sebuah lagu. Nah, maka yang negatifnya tinggal di single tambah 4 saja. Terus itu kasusnya tinggal di the singer, karena penyanyinya satu. Kalau singers
Jelas. Para pemain sedang bermain sepak bola di stadion minggu lalu. Nah, berarti nggak itu aja. We're not playing football at the stadium. Pas. Itu batunya juga tidak selesai. Tiga tenses kamu. Tenses itu cepat asalkan kalau konsepnya itu belum selesai. Asalkan ini dikuasai. Pivot perubahan volt nanti tenses cepat apa? Tinggal ambil waktu. Seperti ini ada pertanyaan soal pelan ini suka ya. Nah seperti itu ya, nanti kalian bisa pelajari. Jadi positif, negatif, introvertif. Insya Allah next week kita akan bahas present. Present itu agak sedikit banyak karena nanti kita harus ujinya namanya. Nanti di akhir UAS ada tugas ya, yang harus kalian kumpulkan 3 karangan ya. Nanti topiknya saya tentukan. Salah satunya tadi hijau. Berbicara tentang masa depan. Apa sih harapan kalian, keinginan kalian? Itulah ya. Masukin nanti aja nanti. Enggak, biar kagetnya nanti. Atau kaget sekarang enggak apa-apa ya. Seperti itu ya. Gak ada pertanyaan kan? Iya. Ya, besok speaking today. Thank you very much for your attention. See you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih ada present kan, past tense sama perfect. Perfect itu present, perfect itu saya jadikan satu. Jadi pada kita masih ada 3 sampai 8 kemarin. Selesai. Kita ada masuk dulu ya. Sama kamu sudah nggak kanan ya? Saya bawa panas sebenarnya. Ya pulang saya ambil. Yang penting di sini ya, nanti di depan aja. Habis. Selesai.